Salam sejahtera pemirsa, senang rasanya bisa berjumpa kembali dengan Anda dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Pada hari ini kita sudah memasuki halaman yang ke-351 dengan judul Pribadi yang Lebih Besar dari Musa. Ayat inti kita terdapat dalam Ulangan 1 ayatnya yang ke-17. Tetapi perkara yang terlalu sukar bagimu harus kamu hadapkan kepadaku, supaya aku mendengarnya. Marilah kita percaya bahwa Tuhan akan mendengar permohonan-permohonan kita yang disatukan. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Kata-kata yang penasihat perkasa ucapkan kepada Musa disampaikan kepada kita. Tetapi perkara yang terlalu sukar bagimu harus kamu hadapkan kepadaku, supaya aku mendengarnya. Sungguh, ini adalah pesan yang menggembirakan dan penuh harapan. Tidakkah kita akan memenuhi undangan yang murah hati ini? Pribadi yang lebih besar dari Musa mengucapkan kata-kata ini dan diteruskan dari masa ke masa hingga kepada kita. Israel milik Tuhan di masa sekarang ini. Perkara-perkara yang membingungkan hikmat manusia yang terlalu sulit bagi keterampilan manusia, bawalah itu kepada Yesus, dan Dia yang telah berbicara dengan begitu dorongan semangat, bawalah kepadaku, tidak akan mengecewakan harapan kita. Baik, pada hari ini Tuhan memberikan suatu harapan lagi kepada kita. Bagaimana dari ayat intinya dikatakan, tetapi perkara yang terlalu besar dan terlalu sukar bagi kita harus kita hadapkan kepada Tuhan, supaya Tuhan mendengarkan itu. Mungkin dalam kesulitan kehidupan kita, ketika kita menghadapi suatu masalah dalam kehidupan kita, janganlah kita takut bahwa kita berjalan sendirian. Janganlah kita merasa bahwa tidak ada orang yang akan menolong kita. Tetapi percayalah bahwa Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Asalkan dikatakan kita mau menyerahkan kesukaran itu kepada Tuhan, maka Tuhan akan selalu membantu kita. Dan dikatakan juga, bagi Dia tidak ada yang mustahil. Mungkin bagi manusia, masalah yang kita hadapi ini tidak ada jalan keluar untuk kita dapat menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Tetapi dikatakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebesar apapun krisis-krisis yang kita hadapi, sebesar apapun masalah dan cobaan-cobaan yang kita hadapi, tapi percayalah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Asalkan kita mau datang sungguh-sungguh di kaki salib Tuhan untuk meminta Tuhan membantu kita dalam setiap proses kehidupan yang kita jalani. Dan di sini juga dikatakan, bawalah itu kepada Yesus, dan Dia yang telah berbicara dengan begitu dorongan semangat, bawalah kepadaku, tidak akan mengecewakan harapan kita. Mungkin dalam kehidupan kita sudah terlalu banyak mengalami kekecewaan dalam kehidupan kita. Entah itu dari keluarga kita, dari teman-teman kita, atau dari lingkungan kita. Mungkin kita pernah merasakan kekecewaan itu. Tapi percayalah bahwa di sini Tuhan memberikan janji kepada kita. Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Walaupun kita sebagai manusia sering menyakiti hati Tuhan, sering mengecewakan hati Tuhan dengan tindakan kita. Tetapi percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Tuhan tidak akan membiarkan harapan kita itu musnah. Dan dikatakan, apa yang Dia tuntut dari kita hanyalah untuk beriman dalam firman-Nya, bahwa Dia akan menyingkirkan semua kesulitan dan membingungkan kita dengan menjadikan semua yang rumit menjadi jelas dan semua yang gelap menjadi terang. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Satu hal yang saya tahu, kita harus bersandar pada janji Tuhan tanpa keraguan. Lihatlah dan hiduplah. Sangat luar biasa dikatakan bahwa Tuhan hanya ingin kita beriman dalam firman-Nya. Tuhan hanya ingin kita mempunyai iman. Walaupun iman itu sebesar biji sesawi, tetapi Tuhan ingin kita mempunyai iman itu. Ketika kita menghadapi masalah, biarlah iman itu ada dalam hati kita. Dikatakan bahwa dengan cobaan-cobaan yang kita hadapi, dengan krisis-krisis yang kita hadapi, dengan kesukaran-kesukaran yang kita hadapi, maka disitulah iman kita semakin bertumbuh. Iman kita semakin diasah lagi oleh Tuhan. Dan kita akan selalu bersandar sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan sangat jelas dikatakan bahwa Dia akan menyingkirkan semua kesulitan dan kebingungan kita dengan menjadikan semua yang rumit menjadi jelas dan semua yang gelap menjadi terang. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Satu hal yang saya tahu, kita harus bersandar pada janji Tuhan tanpa keraguan. Mungkin kita sudah sering mendengar janji dari omongan orang-orang yang di sekitar kita, entah dari keluarga kita, entah dari teman-teman kita, atau dari lingkungan kita sekalipun. Mungkin janji itu sudah sering kita dengar, tetapi dengan janji itu mereka tidak menepati janji-janji yang mereka katakan kepada kita. Tetapi dikatakan bahwa dengan janji Tuhan, Tuhan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Asalkan kita mau datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan selalu membantu kita. Kita lanjut, lihatlah dan hiduplah.
Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Di sini, seperti di atas fondasi yang kokoh, kita mendapat ketenangan. Iman dapat bertindak sebagaimana mestinya di saat-saat yang terkadang tanpa matahari dan tanpa bintang, di mana segala sesuatu yang tampak adalah hutan belantara dan kerumitan. Sangat luar biasa. Sangat jelas dikatakan bahwa di sini seperti di atas fondasi yang kokoh. Fondasi yang kokoh yaitu Tuhan sendiri. Ketika kita datang menyerahkan semuanya kepada Tuhan, di situ kita akan merasa tenang. Dan dikatakan juga bahwa sebagaimana mestinya di saat-saat yang terkadang tanpa matahari dan tanpa bintang, iman itu akan muncul dalam hati kita asalkan kita mau percaya kepada Tuhan. Mungkin sebagai manusia, saya sendiri juga ketika Tuhan memberikan suatu masalah dalam kehidupan saya sudah mulai bersungut-sungut, saya sudah mulai mempersalahkan Tuhan, saya sudah mulai bertanya-tanya, Tuhan, kenapa ini tidak adil bagi saya? Tetapi diingatkan kembali kepada kita, janganlah kita selalu mau menerima hal-hal yang enak-enak saja, hal-hal yang menurut kita itu bahagia saja. Tetapi biarlah kita mau selalu bersyukur kepada Tuhan ketika masalah itu datang ke dalam kehidupan kita. Biarlah kita mau selalu bersyukur kepada Tuhan. Dengan setiap masalah itu, iman kita boleh dapat bertumbuh. Kita boleh dapat selalu bergantung sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Iman dapat pergi melewati pencobaan, menanggung godaan, hidup bertahan di bawah kekecewaan. Bertahanlah melalui jalan-jalan yang sungguh-sungguh tidak menyenangkan, dengan mengatakan, Engkau adalah perlindunganku, di dalammu aku percaya sepenuhnya percaya pada firman-Nya. Sebab mata iman melihat pada Yesus sebagaimana pengganti dan jaminan bagi umat manusia. Dan Yesus adalah saksi hidup selama-lamanya bahwa Tuhan adalah benar. Maka janji itu adalah ya dan amin bagi kita di dalam Kristus Yesus. Luar biasa dikatakan, iman dapat pergi melewati pencobaan, menanggung godaan, hidup dan bertahan di bawah kekecewaan. Jadi biarlah kita mau selalu diasah oleh Tuhan. Biarlah iman kita mau selalu diasah oleh Tuhan. Ketika masalah datang, janganlah kita bersungut-sungut, tetapi biarlah kita mau selalu bersyukur. Seringkali kita sebagai manusia merasa bahwa saya tidak pantas untuk menerima suatu masalah yang saya hadapi. Tetapi percayalah bahwa dengan setiap masalah-masalah kehidupan yang kita hadapi, disitulah iman kita semakin bertumbuh. Disitulah iman kita sedang diuji oleh Tuhan. Disitulah iman kita akan semakin bertumbuh dan kita akan selalu mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Dan ketika iman kita bertumbuh, dikatakan bahwa kita itu akan melewati pencobaan, menanggung godaan dan hidup bertahan di bawah kekecewaan. Dan dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tuhan mau kita percaya kepada Tuhan walaupun Tuhan tidak kelihatan, tetapi biarlah kita mau selalu percaya bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Gelombang ujian dan pencobaan mungkin bergulir di kaki kita dan kita seperti sedang tenggelam di bawah ombak besar yang tampak berbicara menyapa kematian. Dan jiwa kita berseru dalam kesedihan. Apakah Dia tidak lagi baik? Apakah Tuhan berhenti bermurah hati? Apakah Dia dalam kemarahan menghentikan belas kasihan-Nya yang lembut? Pandanglah wajah Dia yang diurapinya. Lihatlah kemuliaan kebenaran Tuhan, yang mana kebenaran serta kebaikan hati dan kasih sayang-Nya yang lembut memancar di wajah Yesus Kristus, dan jangan pernah ragu lagi. Leter 80 halaman 1893. Pertanyaan kepada kita dikatakan bahwa apakah Dia tidak lagi baik? Apakah Tuhan berhenti bermurah hati? Apakah Dia dalam kemarahan menghentikan belas kasihan-Nya yang lembut? Sangat luar biasa. Pertanyaan, apakah Tuhan sudah tidak lagi memberikan belas kasihan itu kepada kita? Apakah Tuhan sudah berhenti bermurah hati kepada kita? Apakah Tuhan sudah tidak mau lagi menolong kita? Biarlah dengan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, janganlah kita mengecewakan hati Tuhan dengan tutur kata kita, dengan tingkah laku kita. Seringkali dalam kehidupan kita banyak masalah yang kita hadapi. Kita selalu bersungut-sungut, dan ketika masalah yang kita hadapi itu kita mempersalahkan Tuhan. Kita selalu mengatakan bahwa Tuhan tidak adil bagi saya mendapatkan suatu masalah. Tapi dikatakan janganlah kita takut, janganlah kita ragu bahwa kita berjalan sendirian, tetapi percayalah bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Karena Dia adalah pemikul beban besar kita, Dia adalah pencipta langit dan bumi. Dia akan selalu membantu kita dalam setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Renungkan lebih dalam, situasi apakah yang terlalu berat untuk saya tanggung hari ini? Mengapa saya tidak membawanya kepada Yesus? Pertanyaan pribadi lepas pribadi kepada kita semua. Dikatakan situasi apakah yang terlalu berat untuk saya tanggung hari ini?
Mungkin masalah apa yang saya tanggung hari ini, situasi berat apa yang saya alami hari ini. Pertanyaan kepada kita masing-masing. Dan dikatakan, mengapa saya tidak membawanya kepada Yesus? Seringkali sebagai manusia kita merasa bahwa diri kita ini hebat tanpa Tuhan, merasa bahwa diri kita ini mampu untuk melakukan sesuatu tanpa Tuhan. Tapi percayalah, ketika kita mengikuti keegoisan kita, ketika kita mengikuti kemampuan kita masing-masing, disitulah kita akan terjatuh, disitulah kita akan dikecewakan oleh harapan kita. Tapi di sini dikatakan Tuhan memberikan suatu janji lagi kepada kita. Biarlah kita selalu menyerahkan semuanya masalah kehidupan kita kepada Tuhan, menyerahkan semua kesulitan-kesulitan yang kita hadapi dalam kehidupan kita, maka disitulah Tuhan akan membantu kita. Walaupun kita sebagai manusia sering mengecewakan hati Tuhan dengan perilaku kita, dengan tindakan kita, dengan tutur kata kita, tetapi Tuhan tidak berhenti bermurah hati. Tuhan tidak berhenti untuk memberikan belas kasihan-Nya kepada kita. Tetapi ingatlah, ketika Tuhan memberikan belas kasihan itu kepada kita, janganlah kita mempersalahgunakan kasih karunia itu. Kita akan mempertanggungjawabkan itu di saat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan biarlah pelajaran pada pagi hari ini kepada kita semua, mengingatkan kita semua untuk tidak pernah ragu akan janji Kristus, untuk tidak pernah ragu untuk apa yang tidak pernah kita lihat. Biarlah kita mau selalu pandang kepada Yesus, karena Dia adalah juru selamat kita, Dia adalah pemikul beban besar kita, Dia yang rela mati di kayu salib, turun dari takhta-Nya yang kudus untuk menebus setiap dosa-dosa kita umat manusia. Baik pemirsa, kita akan berjumpa kembali di pembahasan yang berikutnya. Salam dan Tuhan memberkati.